Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang grounded theory yang beranggotakan saya sendiri Nia Fauzia dan ada rekan saya Dilah Fauzia dan juga Dimas Putra Pamungkas. Yang saya hormati kepada Ibu dosen, mohon izin kami akan mempresentasikan kelompok kami yang bertemakan grounded theory. Next. Adapun tentang latar belakang masalah grounded theory, yakni sebuah metode penelitian kualitatif yang menggunakan prosedur sistematis yang diarahkan untuk mengembangkan teori tindakan, teori interaksi, ataupun proses yang dilandaskan data yang langsung diperoleh dari lapangan. Adapun penelitian ini, penelitian grounded theory dikembangkan pada tahun 1967 oleh Barney. Kemudian, next. Pengertian penelitian grounded theory, yakni sebuah metodologi riset atau biasa disebut juga pendekatan penelitian yang mana data tersebut diperoleh dari lapangan. Kemudian grounded theory juga merupakan pendekatan yang refleksif dan terbuka, yang mana prosesnya pengumpulan datanya, pengembangan datanya, pengembangan konsep teoritisnya itu berlangsung dalam proses yang siklus berkelanjutan. Next. Adapun tujuan umum dari penelitian grounded theory tersendiri yakni secara induktif memperoleh data, kemudian diperlukan sebuah pengembangan teoritis, dan juga diputuskan secara memadai untuk domainnya dengan memperhatikan sejumlah kriteria evaluatif. Jadi, dari inti tujuan dari grounded teori tersendiri yakni adanya pengulasan pengembangan dalam sebuah proses ini, pengambilan data. Next. Adapun ciri-ciri grounded theory ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, grounded theory itu dibangun dari data yang langsung dari fenomena, bukan hasil dari pengembangan teori. Jadi murni atau alami, langsung dari lapangan untuk perolehan data tersebut. Kemudian yang ciri kedua, yaitu dilakukan secara analisis menggunakan induktif, bukan deduktif, alias dia itu secara deskriptif ya, sebuah berbentuk narasi dan juga bukan kuantitatif atau berupa angka-angka. Adapun ciri yang ketiga dari grounded theory tersendiri yakni menghasilkan teori yang benar, dan pula terdapat 4 kriteria, yaitu cocok atau dipahami ya, mudah dipahami, kemudian secara umum, secara general, kemudian melalui pengawasan juga, kemudian kepekaan terhadap teoritik dari si peneliti tersebut. Adapun ciri yang terakhir atau ciri yang keempat yaitu peneliti memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoritik dari bidang yang relevan. Adapun pengertian selanjutnya dari grounded theory ini yaitu tentang prinsip metodologinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih.
Baik, selanjutnya ada prinsip metodologi dalam grounded teori ini. Yang pertama, ada perumusan masalah. Dengan memasukkan semua batasan dalam perumusan masalah, masalah tersebut memungkinkan peneliti untuk mengarahkan penyelidik secara efektif dengan menunjukkan jalan ke pemecahan itu sendiri. Jadi, dengan adanya perumusan masalah ini, itu memberikan arah kepada si peneliti untuk menyelidiki deteksi fenomena. Fenomena meliputi suatu cakupan ontologis yang bervariasi, yang meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa, serta ciri-ciri lain yang sulit digolongkan. Lalu ada penurunan teori yang memungkinkan peneliti membuat penafsiran pengertian dari sebagian besar pola yang berbeda dalam data dengan pengembangan ide-ide teoritis pada level abstraksi yang lebih tinggi daripada deskripsi data awal. Lalu ada pengembangan teori, yaitu teori sebagai satu kesatuan yang pernah berkembang, bukan sebagai suatu produk yang sempurna. Next. Selanjutnya, pada prinsip metodologi ini ada penilaian teori. Dalam penilaian teori ini ada kejelasan, konsistensi, sifat hemat, kepadatan, ruang lingkup, pengintegrasian, cocok untuk data, kemampuan menjelaskan bersifat prediksi, harga heuristik, dan aplikasi. Semua itu disinggung sebagai kriteria penilaian yang bersangkutan. Jadi pada penilaian teori ini ada kejelasan dalam penelitian tersebut, terus konsistensi dalam melakukan penelitiannya, ruang lingkup yang nyaman dan jelas. Selanjutnya ada teori grounded yang direkonstruksikan. Sama halnya konstruksi suatu makalah yang merupakan kelengkapan suatu penelitian dibandingkan perhitungan naratif penelitian tersebut. Maka rekonstruksi filosofis metode merupakan konstruksi yang menguntungkan. Next. Nah, di sini ada pun metode pengumpulan data dalam grounded teori itu. Yang pertama, dalam pengumpulan datanya, permulaan pengumpulan data interpretif kualitatif dilakukan melalui interview dan observasi. Nah, yang kedua ada hasil interview atau pencatatan atau perekaman, interaksi atau kejadian dijelaskan atau dituliskan kembali dalam format teks atau ditangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari subelemen. Jadi setelah melakukan interview dan observasi, data hasil interview tersebut berupa catatan ataupun rekaman video itu harus dituliskan kembali dalam format teks atau bisa juga dalam bentuk identifikasi dari subelemennya. Next. Ada proses analisis data. Dalam pengodean terbuka, peneliti membentuk kategori awal dari informasi tentang fenomena yang dikaji dengan pemisahan informasi menjadi segmen-segmen. Dalam pengodean ini, peneliti itu pertama-tama membentuk kategori dari si informasi ini tentang fenomena yang terjadi. Lalu dilanjutkan dalam pengkodean poros. Peneliti merakit data dalam cara baru setelah pengkodean yang tadi yang pertama. Jadi dalam yang kedua ini, peneliti ini merakit cara baru
setelah dia melakukan pengkodean terbuka tadi. Lalu selanjutnya dalam pengkodean selektif, peneliti mengidentifikasi garis cerita dan menulis cerita yang mengintegrasikan kategori dalam model pengodean poros. Nah, setelah itu akhirnya peneliti dapat mengembangkan secara visual suatu metrik kondisional yang menjelaskan kondisi sosial, historis, dan ekonomis yang mempengaruhi fenomena sentral. Setelah melakukan pengkodean-pengkodean tersebut, hasil proses pengumpulan dan analisis data ini adalah suatu teori level sumtatif yang ditulis oleh peneliti tertutup pada suatu masalah khusus atau populasi orang. Jadi bersifat privasi gitu. Selanjutnya, pada tahap observasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, dari Dila. Kemudian selanjutnya di sini ada tahap pertama. Tahap pertama yaitu observasi pendahuluan. Kenapa observasi pendahuluan ini masuk di tahap pertama? Karena sebelum kita melakukan sebuah penelitian, maka kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Gitu. Jadi observasi ini sangat penting untuk kita melakukan sebuah penelitian tersebut. Kemudian, dengan adanya observasi di sini, yang pertama kita bisa menemukan tema. Tema apa? Tema dari pokok penelitian yang akan kita teliti. Jadi saat kita mengobservasi di lapangan, dengan otomatisnya pasti kita langsung menemukan tema apa nih yang nantinya akan kita teliti. Gitu. Kemudian yang kedua, menemukan gatekeepers. Maksud gatekeepers di sini jadi setelah kita menemukan tema tadi nih, kita kemudian menyeleksi informasi yang sudah kita dapat, ya kan? Mulai data-data yang baru kita peroleh sampai proses pengolahan informasi itu, kemudian sebelum kita menyerahkan atau menyebarluaskan itu, maka kita harus menyeleksi terlebih dahulu, gitu. Jadi maksud gatekeepers di situ kayak gitu. Inti gatekeepers itu kita menyeleksi informasi, kita mulai dapat data yang baru, kemudian kita olah informasinya, kemudian yang terakhir kita seleksi sebelum kita sebarluaskan hasil observasi kita nantinya. Kemudian selanjutnya dengan adanya observasi ini juga kita jadi mengetahui nih tentang alur-alur penelitian. Jadi kita tahu apa saja sih alur-alur saat kita teliti nanti gitu, biar tidak keliru. Oke, selanjutnya, Rudi. Oke, kemudian di sini ada tahap kedua. Tahap kedua yaitu pengumpulan data. Setelah kita melakukan observasi tadi, kita otomatis kan kita ngumpulin data tuh yang udah kita peroleh tadi. Nah, dengan adanya pengumpulan data di sini, yang pertama kita dapat menemukan informan atau menemukan informasi, kita udah dapat nih, kita menemukan informasi yang udah kita peroleh tadi. Gitu. Yang kedua, kita mewawancarai, kita mengobservasi, dan juga kita harus membuat catatan harian. Gitu. Karena dengan adanya kita wawancara, dengan adanya kita mengobservasi tadi, dan kita juga buat catatan nih, catatan pribadi, maka data-data yang sudah dikumpulkan otomatis kan tidak akan hilang gitu. Jadi kita bisa tahu nanti data-data kita gimana hasilnya. Kemudian yang ketiga ada menemukan informan baru. Yang pertama tadi kan menemukan informan. Menemukan informan itu kan dari hasil observasi tadi. Nah kalau misalkan menemukan informan baru ini dari kita menemukan lagi nih informasi yang kita peroleh lagi gitu. Jadi dimasukin untuk pengumpulan data supaya data-data tersebut menjadi lebih banyak gitu. Kemudian yang keempat, kita mengembangkan strategi wawancara dan observasi. Jadi dengan kita sudah mewawancarai tadi, kita sudah mengobservasi tadi, kita kembangkan apa yang sudah kita peroleh tadi. Nah, hasil yang kita kembangkan nantinya akan berbentuk sebuah pengumpulan data pastinya. Kemudian
selanjutnya itu menggunakan triangulasi. Nah, yang saya tahu itu dari teman saya, triangulasi itu jadi kita menggunakan banyak sudut pandang gitu maksudnya. Tidak hanya fokus pada satu sudut pandang saja gitu. Jadi kita mencari sebuah ide yang lain guna data ini lebih banyak diperoleh gitu. Jadi jangan fokus hanya satu sudut pandang saja. Untuk kita mengetahui kebenaran datanya nih akurat atau enggak gitu. Kemudian lagi-lagi kita harus terus-menerus membuat catatan harian. Karena dengan adanya catatan harian, ya data-data itu akan terkumpul dengan baik di catatan tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya, di tahap ketiga, yaitu pengumpulan data lanjutan. Setelah kita mengobservasi, setelah kita mengumpulkan data, kita di tahap ini mengumpulin data tapi lanjutan dari tahap kedua tadi gitu. Yang pertama di sini ada merevisi draft laporan penelitian. Jadi dengan pengumpulan data lanjutan kita merevisi nih laporan kita yang tadi udah di data-data yang udah dikumpulkan, kita revisi. Ada kekurangan nggak? Kekurangannya di mana? Salahnya di mana gitu. Sehingga pengumpulan data di sini nantinya akan jauh lebih akurat, akan lebih benar kebenarannya daripada yang di tahap kedua tadi. Tuh. Kemudian menemukan kekurangan data dan informasi. Jadi di tahap ketiga ini kita langsung mengetahui kekurangan-kekurangan data yang udah kita peroleh dari sebelumnya itu ada yang kurang di mananya gitu dan informasi kurangnya di mananya gitu. Jadi sebelum di tahap akhir nantinya otomatis kita udah tahu nih, oh kurangnya di sini data-datanya. Kemudian selanjutnya membuang informasi yang tidak penting. Jadi kan di tahap 2 tadi kita hanya asal gitu, hanya langsung memasukkan informasi-informasi saja tanpa kita tahu tuh itu penting apa enggak. Nah, kalau misalkan di tahap ketiga ini kita menghapus semua informasi yang enggak penting gitu. Jadinya akan mempersingkat data-data kita gitu. Akan jauh lebih akurat data-datanya. Kemudian lagi-lagi kita menemukan informan baru gitu. Jadi setelah informasi yang tidak penting harus dibuang, kita akan mendapatkan informasi lagi gitu dan ini dimasukkan di tahap lanjutan, di pengumpulan data tahap lanjutan ini. Kemudian kita harus menggunakan juga triangulasi lagi, harus menggunakan sudut pandang, harus menggunakan dari banyak sudut pandang supaya di tahap akhir ini pengumpulan datanya biar jauh lebih akurat gitu. Terus juga sama, di tahap 2 tadi juga sama, kita harus juga buat catatan harian supaya lagi-lagi pengumpulan data itu tidak hilang. Dan juga kita memutuskan untuk menghentikan penelitian. Karena udah di tahap terakhir ini, ya otomatis kita sudah saatnya untuk ya tidak melakukan penelitian kembali gitu. Karena kan ini udah di tahap pengumpulan data terakhir, lanjutan. Tuh. Kemudian, mengembangkan draft laporan menjadi rancangan laporan akhir. Jadi seperti yang tadi, kita kan masih membuat draft-draft ya. Nah, di sini kita mengubah tersebut jadi sebuah laporan akhir yang nantinya bisa disebarluaskan si laporan ini gitu. Kemudian ya kita sebagai peneliti meninggalkan lokasi penelitian. Karena kan kita sudah selesai melakukan penelitian, ya otomatis kita kembali gitu. Oke, selanjutnya Ruth. Nah, selanjutnya kesimpulan dari teori grounded ini, jadi grounded theory itu sebuah metode penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian ini sistematis. Kenapa sistematis? Karena kita tadi sudah membahasnya bahwa penelitian ini sangat terurut gitu, sangat tersusun dengan rapi. Dan juga si grounded theory ini dia mengembangkan teorinya dari kancah, dari kayak misalkan dari teori-teori sebelumnya. Tapi juga si grounded theory ini dia murni ngambil datanya itu dari hasil dia
turun ke lapangannya, bukan dari hasil si orang lain gitu. Jadi murni ini hasil punya si teori grounded-nya. Dan juga grounded teori ini dia pendekatannya ini bermaslahat pada problem-problem yang muncul. Jadi saat ada sebuah masalah, si grounded teori ini langsung melakukan sebuah penelitian sehingga dia tahu nih masalah apa sih yang muncul gitu. Dan juga aplikasiannya itu dari proses pribadi dari si pembuat teori ini, si grounded, bukan si grounded sih namanya, si siapa tadi, Glaus, si Barney gitu. Jadi si Barney yang proses pribadi si Barney sendiri yang menanganinya. Ya sih, jadi intinya itu. Jadi intinya terakhir penelitian grounded, metode penelitian kualitatif, dia menggunakan prosedur secara sistematis, dia berorientasi tindakan langsung, interaksi antara satu dengan orang lain, dan prosesnya itu murni dari lapangan, dan juga teori ini dikembangkan sama si Barney G. Glaser, dan Anselm L. Strauss. Itu aja sih. Jadi itu membuat si teori grounded ini. Udah segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kendala atau kekurangan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.